Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya, Armasin Nugrahani, dan kali ini kita akan membahas salah satu materi pada manajemen PMR, yaitu materi dinamika kelompok. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, dinamika kelompok merupakan satu materi yang penting dan tidak penting. Kenapa saya bilang penting? Karena materi ini adalah materi yang krusial. Jadi materi yang seringkali dianggap tidak penting oleh kelompok ataupun oleh organisasi. Padahal materi ini merupakan materi yang krusial karena bagaimanapun setiap kelompok itu terdiri dari orang-orang yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dan muasal dari anggota kelompok itu berbeda. Jadi dinamika, masalah, perbedaan pendapat itu adalah bukan hal yang mustahil. Jadi pasti akan terjadi. Jadi dinamika kelompok ini kita akan membahas tentang masalah ataupun dinamika yang terjadi pada kelompok. Nah, tahapan dari dinamika kelompok atau tahapan dari kelompok itu sendiri, yang pertama ada penumbuhan, lalu kemudian penguatan, dan pengembangan. Ya, jadi kelompok itu pertama tumbuh. Tumbuh itu dari mana? Dari bagaimana suatu kelompok atau organisasi, atau di sini kita bersama PMR itu melakukan penumbuhan, kaderisasi, perekrutan, itu berasal dari penumbuhan materi ataupun dari tahapan penumbuhan. Lalu ada tahapan penguatan. Tahapan penguatan itu seperti ini. Kalian belajar materi, kalian saling menguatkan, saling mengenal, itu adalah proses penguatan. Lalu ada pengembangan. Pengembangan itu berarti kalian bersama-sama bergotong royong untuk mengembangkan kelompok ini, ya kan? Meramaikan tempat PMR, jika ada kegiatan selalu ikut, jika ada diskusi selalu datang dan memberikan pendapatnya, memberikan saran pada rekan, pada ketua, pada sekretaris, itu adalah bentuk pengembangan. Nah, tahapan dinamika kelompok sendiri itu berasal dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Ya, dimulai dari mengenal sendiri. Kalian itu berasal dari mana, dari keluarga yang seperti apa, kemudian keinginan, kenapa masuk PMR itu, keinginan awalnya itu apa, itu harus ditetapkan dan harus dikenali terlebih dahulu. Lalu yang nomor 2 ada pengenalan kelompok. Mengenal kelompok, PMR itu organisasi yang seperti apa sih, tujuan PMR itu apa, lalu tugas-tugas PMR itu apa, kemudian nanti belajar tentang materi-materi PMR itu apa, dan lain sebagainya. Nomor 3, mengetahui tujuan, peran, dan fungsi kelompok. Itu sama ya. Jadi fungsi PMR itu menjadi apa, menjadi seperti apa, itu masuk pada porsi itu. Dan yang terakhir adalah menempatkan diri pada tujuan dan peran serta fungsi kelompok. Jadi kamu di PMR itu sebagai apa? Bagaimana kamu bisa memajukan PMR? Bagaimana kamu bisa turut serta dalam kegiatan PMR? Seperti itu. Nah, dinamika kelompok sendiri memiliki pengertian suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan anggota yang lain dan berlangsung dalam situasi yang alami. Nah, ini adalah PMR. PMR itu terdiri dari orang-orang yang berbeda, adanya kerjasama, pendapat orang itu berbeda-beda setiap orang, dan juga saling tolong-menolong. Itu merupakan rangkaian dari PMR. Nah,
fungsi dari dinamika kelompok ini sendiri. Jadi fungsi dari masalah, fungsi dari pertumbuhan kelompok, itu yang pertama, kelompok mampu mengelola kerjasama untuk mengatasi persoalan hidup. Nomor dua, memudahkan pekerjaan. Ketiga, mencari solusi bersama. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan iklim demokratis. Terima kasih. Jadi pentingnya dinamika PMR untuk organisasi adalah kita semua adalah orang-orang atau individu dari tempat yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Jadinya PMR sendiri itu menyatukan kita dan kemudian bisa menjadikan organisasi ini bisa besar itu bukan hanya dari 1-2 orang, namun karena keterlibatan semua anggota ini dan meramaikan serta ikut serta dalam berkegiatan dan membesarkan PMR. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rekan belajar.